Jemaat GBI My Family, selamat beribadah bagi kita semua. Bagi saudara yang rindu untuk menabur, dapat melalui bank transfer ataupun kode QR yang tertera pada layar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Sebelum kita memulai ibadah impact kita pada siang hari ini, saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri, kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu selama 1 minggu ini Bapa. Terima kasih buat nafas kehidupan yang masih Kau berikan sampai sekarang Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah impact kami pada siang hari ini. Kiranya Bapa, Engkau yang membuat berkemenangan Tuhan Yesus. Kiranya Bapa, apapun nanti ya Tuhan yang disampaikan oleh hamba, berkati juga Bapa buat hamba-Mu, Ibu Sylvia Wong Bapa, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkati kepada hamba-Mu Tuhan Yesus, hikmat bijaksana, kewahyuan menjadi milik hamba-Mu Tuhan Yesus, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa Bapa, buat pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian Bapa, baik yang ada, baik di singer, worship leader maupun pemusik maupun multimedia Bapak maupun aser, semuanya kiranya Kau berkati Tuhan. Biarlah Bapak mereka melayani hanya untuk memuliakan-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua Tuhan Yesus buat kebaktian ini. Biarlah Tuhan kebaktian ini menjadi kebaktian berkemenangan bagi hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Shalom anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Seberapa banyak siap memuji Tuhan pada minggu hari ini? Kita lambaikan tangan kita. Siap melompat bagi Tuhan. Amin. Siap berapi-api bagi Tuhan. Amin. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Inilah zaman Tuhan yang besar. Mari anak-anak muda bangkit bagi Kristus. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman cobaan tuayan telan kelaparan, sementara kita dan terseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Mari sorakan haleluya. Haleluya. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuayan, besar ladang menguning di dunia. Kamilah hamba berti kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Dia datang, Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini
tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Sekali lagi bertepuk tangan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion. Sekali lagi sambut dia Raja. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan di atas kepala bagi Raja, di atas segala raja. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Raja. Haleluya. Mari semua yang bersuka cita sekali lagi kita katakan haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Semua Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Para papa bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Engkau satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. kalahkan maut, bangkit dan hidup. Are you ready? Go! Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Mari anak-anak muda bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala Raja. Sungguh Tuhan, Engkau yang berada di depan kami, berperang bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari semuanya katakan. Para papa. Sekali. Para papa. Yeah. Para papa. Para papa. Semuanya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Yeah. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Dia berlindung
perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa papa pa. Sekali lagi. Para papa papa pa. Haleluya. Haleluya, semua diberkati oleh Tuhan, amin. Seluruh jemaat dipersilakan duduk kembali. Biarlah kita selalu memuji melakukan Tuhan. Kita percaya bahwa kehadiran kita pada hari ini semuanya hanya untuk menyenangkan nama Tuhan. Biarlah kita percaya Bapak semuanya bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita pada hari ini. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala, dimuliakan berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Penuhi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Katakan bersama-sama. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Saya undang semuanya untuk angkat tangan bersama-sama, katakan, datang
dengan kuasa-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh, katakan bahwa Engkau menyayangi Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi ini dengan kasih-Mu. Biarlah kita percaya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Dengan api Roh-Mu. Dengan api Roh-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Urapi kami Yesus dengan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Semua jemaat muji-muliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah kita percaya, biar semua kita percaya bahwa Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup kita. Mari kita lihat satu minggu ini bagaimana Tuhan mengasihi kita, bagaimana Tuhan menjaga kita. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Biarlah kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Even so, come Lord Jesus, come. Even so, take your bride away. Oh, my soul longs to be with you.
terima kasih Bapa. Pada siang hari ini kami bisa datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala berkat, kasih karunia-Mu, oh Tuhan. Kami bersyukur atas perlindungan-Mu, atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami ya Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur mengucapkan terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Persiapkanlah kami Tuhan. Berilah kami hati, telinga seorang murid ya Tuhan. Mau terus belajar dan diajar ya Tuhan. Selikanlah mata rohani kami ya Tuhan, supaya ketika firman-Mu disampaikan bisa menjadi rema dalam hidup kami ya Tuhan. Urapilah bibir, lidah, mulut hamba-Mu ya Tuhan. Tambahkan hikmat dan bijaksana kepada hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Salam semuanya. Selamat pagi semuanya. Ada sukacita? Kurang bersemangat nih. Semangat pagi semuanya. Ada sukacita? Ya, luar biasa. Mari kita aplaus kasih Tuhan. Luar biasa. Senang sekali hari ini saya bisa ada di sini untuk sharing dengan Anda semuanya. Ada di antara anak-anak muda, saya juga terasa lebih muda. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Luke yang memberikan kesempatan saya untuk sharing di ibadah yang ketiga di Impact ya, ibadah Impact. Saya senang sekali bisa melihat anak-anak muda semuanya. Hari ini topik kita adalah mengenai discover and maximize your talent. Nah, topik ini menurut saya penting sekali untuk kita ketahui. Next. Saya ingin bertanya, apakah Anda semuanya pernah merenungkan kenapa Anda ada di sini pada siang hari ini? Kenapa Anda ada di dunia ini? Apakah ini satu kebetulan? Kita semuanya ada di dunia ini karena ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita ini. Apakah Anda percaya ada rencana Tuhan dalam hidup Anda? Ada? Ya. We are created by God and for God. Only in Him we find our purposes. Jadi penting sekali kita tahu kenapa kita ada di dunia ini. Bapak Ibu, did you ever wonder what your purpose in life is? Apa tujuan hidup Anda? Next. Purpose of life. Tujuan daripada hidup itu adalah living on purpose. Hidup yang mempunyai tujuan. Nah, seperti apa? The meaning of life is find your gift. The purpose of life is to give it away. Setiap kita itu, we carry a brand, ya. Siapakah kita? Kita semuanya adalah anak Tuhan. Ya, sebagai anak Tuhan, tentunya kita harus mempunyai kualitas standard bearer. Bagaimana hidup kita bisa lebih bermakna. Next. Nah, siapa yang ingin gagal dalam di sini, ada nggak? Nggak ada ya. Siapa yang ingin sukses? Yes. Ya, bagus ya. Nah, sukses itu adalah satu pilihan. Sukses is a choice. Dan juga sukses itu adalah satu keputusan. Apakah Anda mau sukses? Itu Anda harus membuat satu keputusan. Nah, dalam kata sukses ya kita lihat itu. Ya.
if there is no you, ya tidak ada kata u di situ, apakah kita bisa Eza spell? You cannot spell you with success without you. Ya, next. Nah, berarti kita itu bisa sukses tergantung kepada apa yang ada di dalam diri kita. Ya, Anda harus percaya, you have to believe yourself, bahwasanya Anda mempunyai potensi untuk sukses. Saya senang dengan quotes ini. Ya, never mind what others do. Do better than yourself. Beat your own records from day to day, and you are a success. Ya, tidak peduli apa yang orang lain lakukan, tapi yang penting adalah Anda sendiri mengalahkan rekod Anda. Ya, tidak usah membandingkan Anda dengan yang lainnya. Yang penting adalah hari ini saya lebih baik daripada yang kemarin. Okay? Next. So, no matter who you are, just believe you are potential. You have the potential to be successful. Jadi kita harus tancap di dalam benak kita bahwasanya kita itu mempunyai potensi yang luar biasa. Kita pasti bisa sukses. Ya, there is a giant inside each of us. Karena Tuhan ada di dalam kita. Maka sebagai anak-anak Tuhan kita pasti bisa sukses. Oke, saya ada satu video, saya ingin diputarkan video tersebut.เป็นเป็ดแล้วจะบินเป็นคนหูหนวกแล้วจะเล่นไวโอลินเธอจะบ้าเหรอทำไมไม่ไปเรียนวิชาอื่นเสียเวลาคนอื่นเขาจบไปแล้วอย่างสวยงามนะครับสำหรับผู้เข้าประกวดคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับและในช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงของครับเรายังเหลือผู้เข้าประกวดอีกหนึ่งท่านนะครับในวันนี้เราไปพบกับเธอกันเลยครับ
Oke, ya. Terkait dari diri Anda, apapun yang terjadi di luar sana, tidak usah Anda pedulikan. Tetapi yang lebih penting adalah insight. Kita dilahirkan di dunia ini sebenarnya kita telah memiliki benih-benih sukses. Persoalannya ialah apakah kita cukup peka enggak? Kita tekun enggak? Kita ulet enggak? Menemukan bagaimana memaksimalkan. Itu adalah pilihan Anda semuanya. Jadi sukses itu adalah satu pilihan dan satu keputusan. Kita tahu apa yang kita cari, apa yang perlu kita maksimalkan. Karena Tuhan sudah punya rencana untuk kita. Jadi kita harus aware, kita harus sadar akan hal itu. Jadi bonus sukses itu berasal dari dalam kita. Jadi apapun yang dari luar tidak begitu pengaruh. Yang penting adalah dari dalam diri Anda. Apakah Anda mau sukses? Kalau Anda benar-benar mau sukses, Anda harus memperjuangkannya. Nah, hari ini saya mau ngomong mengenai talenta, ya. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, talenta itu adalah pembawaan seseorang sejak lahir. Bakat Allah telah menganugerahkannya dan memberikan kekuatan dan kepada kita. Nah, jadi kita tahu asal mula kata talenta. Talenta itu awalnya itu adalah sejumlah uang yang sangat besar nilainya. Ya, jadi satu talenta equal dengan 6.000 dinar. Itu adalah mata uang yang dipakai di waktu 2000 berapa tahun, 1000 tahun yang lalu itu di Israel, ya. Nah, jadi upah harian pada saat itu adalah 1 dinar per hari. Jadi Anda lihat itu satu talenta itu ekuivalen dengan upah 6.000 hari. Jadi itu adalah sesuatu yang besar sekali. Oke, nah hari ini saya mau mengutip ayat dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lagi diberikan 1. Jadi masing-masing itu diberikan sesuai dengan kesanggupannya. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Nah, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerimanya dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang mempunyai 10 talenta.
Karena setiap orang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Jadi saudara-saudara semuanya, pemberian talenta itu adalah suatu tanda kepercayaan. Nah, saya meyakini bahwasanya setiap manusia diberikan tugas khusus ketika ia berada di dunia ini. Untuk melaksanakan tugas khusus tersebut, ia memerlukan bekal berupa talenta tertentu. Nah, Tuhan tidak pernah memberikan manusia sebuah tugas tanpa memberikan manusia tersebut kemampuan untuk melaksanakannya. Jadi manusia itu adalah rekan kerja Tuhan di dunia ini. Oke. Nah, yang kedua adalah setiap orang diberikan talenta sesuai dengan kesanggupannya. Jadi setiap manusia itu adalah unik. Ya, memiliki kelebihan sekaligus juga memiliki kekurangan masing-masing. Jadi setiap manusia juga mempunyai kapasitas masing-masing. Jadi kita patut bersyukur bahwa Tuhan tahu dengan persis apa yang menjadi kapasitas kita masing-masing, sehingga Dia mempercayakan tugas kita sesuai dengan kesanggupan kita. Poin yang ketiga adalah pengembangan talenta juga adalah suatu pilihan. Jadi dalam perumpamaan tentang talenta tadi kita melihat jelas bahwa ada yang memaksimalkannya dan ada pula yang tidak memaksimalkannya. Tuhan memberikan kita talenta, tetapi pada saat bersamaan juga memberikan kita free will, kebebasan untuk bertindak. Jadi di dalam kebebasan ini hendaklah kita memaksimalkan talenta tersebut. Jadi talenta itu ibarat seperti otot, ya. Kalau tidak dilatih, maka itu akan kendor gitu loh. Jadi orang yang semakin melatih talentanya, makin akan semakin mahir. Apapun bidangnya yang digeluti, kalau semakin dilatih, semakin praktis. Jadi practice make perfect. Itu akan membuat dia bisa lebih berkembang. Yang ketiga adalah pengembangan talenta memerlukan proses. Nah, kita tadi sudah lihat bahwasanya itu adanya satu rentang waktu, ya. Tuhannya pergi, kemudian Tuhannya kembali. Nah, itu ibarat dengan hidup kita. Ya, hidup kita itu hanya sekali saja. Jadi kita harus memaksimalkan, jangan sia-siakan hidup kita. Jadi kita tentunya tidak mau ya hidup kita itu berakhir dengan satu penyesalan di kemudian hari. Jadi supaya bisa talenta maksimal tentunya juga perlu mengorbankan. Ya, ada sesuatu yang perlu dikorbankan. There is nothing free in this world. There is no freelance. Berarti kita juga harus bekerja keras. Kemudian juga kita harus lebih lagi rajin, lebih ulet dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, poin yang kelima adalah pengembangan talenta akan melahirkan kesempatan promosi. Nah, seandainya Anda itu bekerja di satu perusahaan, kalau Anda diberikan satu tugas oleh atasan Anda, ya, Anda bisa mengerjakan lebih daripada tugas yang diberikan. Nah, itu Anda pasti akan mendapatkan kesempatan untuk dipromosikan. Oke? Jadi kemudian pada akhirnya setiap orang juga harus mempertanggungjawabkan talenta tersebut. Nah, kita melihat ada reward dan punishment yang diberikan. Jadi apapun yang kita tabur akan kita tuai. Nah, sebab itu kita perlu merenungkan. Sudahkah Anda menemukan talenta Anda? Bagaimana selama ini Anda hidup? Apakah Anda sudah benar-benar mengembangkannya? Oke. Nah, jadi berbahagialah kita kalau kita lebih cepat, lebih dini kita mengetahui talenta kita. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan kalau kita sudah tahu duluan, sehingga hidup kita bisa lebih optimal. Oke, jadi saya simpulkan dari makna dari Matius 25 poin 14 sampai 30 itu ada 4 poin adalah bahwasanya pemberian talenta itu adalah satu tanda kepercayaan. Kemudian setiap orang diberikan talenta sesuai dengan kesanggupannya. Pengembangan talenta itu juga merupakan satu pilihan dan merupakan proses. Pengembangan talenta itu akan melahirkan kesempatan untuk promosi. Pada akhirnya setiap orang harus mempertanggungjawabkan talenta yang telah diberikan. Jadi ada reward dan punishment-nya. Oke. Nah, bagaimana kita menemukan talenta tersebut? Saya akan sharing dengan satu cerita, ya. Mungkin ada yang sudah pernah dengar cerita ini? Ya, ini selalu sering diceritakan ya oleh biasanya ya pada sesi-sesi motivasi.
Jadi Anthony de Mello, dia adalah seorang rohaniwan asal India. Dia suka menceritakan kisah Raja Wali menemukan dirinya. Nah, ada seorang pengembara, ya. Suatu hari dia jalan-jalan. Kemudian dia melihat ada satu butir telur, ya. Telur ini lebih besar daripada yang biasanya. Kemudian dia membawa telur tersebut kembali ke rumahnya dan dia taruh di tempat di mana ayam, ya, induk ayam itu sedang mengerami telur-telur lainnya. Nah, kemudian beberapa saat kemudian telur tersebut menetas, keluarlah satu burung yang lebih besar. Nah, telur ini adalah telur Raja Wali. Nah, sebagaimana karena dia ada di antara si ayam-ayam tersebut, otomatis cara hidupnya juga dia mengais-ngais tanah, ya. Seperti itulah cara hidupnya. Nah, suatu hari ketika dia jalan-jalan, dia melihat, wow, ada apa di atas sana? Ya, ada satu ekor, ada satu makhluk yang terbang tinggi. Terus dia tanya kepada induk ayamnya, ibu apa itu? Nah, si ibu bilang bahwasanya itu adalah burung di atas segala burung. Nah, itu namanya Raja Wali. Terus dia bilang, nak, kita ini anak ayam, ya, kita ini ayam. Tidak usah mimpikan Anda bisa menjadi seperti burung Raja Wali. Tetapi kemudian ada saudaranya, tentunya anak ayam juga. Dia bilang, hei, coba kamu lihat, kamu itu berbeda loh dengan yang lainnya. Kemudian diajaknya pergi ke sungai. Mereka melihat mencerminkan diri. Oh ya, berbeda juga. Dia bilang, kalau gitu kamu bisa terbang. Sehingga singkat ceritanya mereka berlatih, ya, di atas batu itu. Dia coba sekali, dua kali gak bisa, gagal. Ya, karena dia sudah terbiasa dengan lifestyle-nya seperti itu. Tapi kemudian tiba-tiba ada angin kencang. Membawanya, menghembuskannya sehingga dia bisa langsung terbang, mengapa sayapnya terbang tinggi, ya, 100 meter, 1000 meter, 2010 sampai ke terbang angkasa. Nah, dia sudah menemukan apa yang menjadi talentanya. Ya, jadi kisah burung Raja Wali ini menyadarkan kepada kita bahwa kita kepekaan yang tinggi sangat diperlukan agar kita mengenali diri kita sendiri. Ya, kita bisa menemukan talenta kita lewat satu proses. Sekali lagi saya ingin tekankan bahwasanya menemukan talenta itu juga sulit, tidak gampang. Kita harus bersabar dan terus berlatih. Next, ada satu quotation yang saya suka adalah bahwasanya potential is a priceless treasure. Like gold, ya. All of us have gold hidden within, but we have to dig to get it out. Ya, itu kata Joyce Meyer. Oke. Nah, next, bagaimana kita bisa menemukan potensi talenta kita? Itu ada beberapa cara. Satu, by self assessment, kita bisa tes. Ya, kemudian by self reflection, dengan refleksi diri. Kemudian dengan by confirmation, kemudian juga by evaluation dan juga by praying. Ya, nah tentunya karena waktu singkat saya tidak uraikan satu persatu. Mungkin kalau seandainya ada kesempatan nanti akan di part 2 saya akan sharingkan how to-nya, ya. Nah, jadi talenta itu ada, saya kategorikan dalam 3 kelompok besar, yaitu pertama adalah natural talent, bakat alam, kemudian juga skill, keterampilan yang bisa diasah lewat training dan sebagainya. Kemudian juga ada spiritual gift atau karunia rohani. Oke, nah kenapa kita mesti memaksimalkan our talent? Nah, sebagai ucapan kita, give thanks to our Creator for a better future, kemudian juga for an optimum growth. Bagaimana kita bisa memaksimalkan talenta kita? Ya, next, pertama ialah kita always trust God. Kemudian never stop learning. Juga by mentoring, daily discipline, positive mindset and attitude. Build your dreams based on your talent. Bangunlah impian Anda berdasarkan talenta Anda. Oke, nah itu nanti kalau ada kesempatan saya akan sharingkan bagaimananya, how-nya. Oke, next. Nah, yang paling penting adalah walk the extra mile. Oke, you can always do more than you think you can. Oke, saya memberikan sedikit testimoni dalam perjalanan hidup saya. Ya, nah saya juga berasal dari keluarga yang sederhana saja. Tapi saya waktu kecil, saya selalu mempunyai satu impian. Saya ingin bekerja di bank. Ya, pada waktu zaman itu tahun 1980-an, Anda juga belum lahir semuanya. Tentunya bekerja di bank itu adalah sesuatu yang wow. Tetapi saya ingin sekali bekerja bank. Karena saya melihat orang yang bekerja di bank itu, saya merasa itu begitu wow. Nah, kemudian setelah saya tamat SMA,
tentunya saya mengambil satu tindakan. Saya melamar kerja di bank. Nah pada waktu itu bank juga tidak banyak, hanya beberapa. Saya melamar di PT Bank Sentral Asia. Kemudian saya diterima. Saya diterima, saya memulai juga dari basic sebagai seorang kasir. Nah dalam saya keseharian saya bekerja, saya selalu itu disiplin gitu loh. Ya, saya selalu datang lebih pagi. Setelah saya datang pagi, saya mempersiapkan semuanya, counter-counter saya bereskan. Kemudian saya juga adalah orang yang terakhir pulang. Selalu saya make sure. Saya itu kalau kerja itu selalu ceria, antusias, selalu gembira. Sehingga customer itu senang. Ya itu paling penting. Salah satu ciri orang sukses adalah semangat. Oleh sebab itu Anda sebagai anak-anak muda, kita harus selalu semangat. Ya tidak peduli siapakah Anda berasal dari keluarga mana. Tetapi Anda bisa sukses gitu loh. Yang penting adalah Anda mau. Nah, singkat cerita, saya dipromosikan ya dari satu jabatan ke jabatan, dari kasir, kemudian saya menjadi telex operator, ya pelan-pelan menjadi kepala seksi, kepala bagian, juga kepala bidang, kemudian saya menjadi kepala cabang. Nah, setiap dalam bekerja itu saya bukan hanya mengandalkan diriku sendiri. Sebelum pergi bekerja, saya juga selalu berdoa ya supaya Tuhan berkati. Nah, ketika suatu saat saya diberikan kesempatan untuk promosi menjadi kepala cabang di BCA Tebing Tinggi. Nah, itu adalah pertama kali saya pindah tugas ke luar kota. Nah, tentunya saya juga bingung apa yang perlu saya lakukan di sana. Saya berdoa, kemudian saya mendapat visi bahwasanya saya mau ya memberikan satu achievement supaya bisa kelihatan. Ya, karena sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, kita harus berdampak gitu loh. Berdampak dan bermakna. Nah, waktu itu cabang Tebing Tinggi adalah cabang yang biasa-biasa saja. So, saya ingin cabang itu menjadi cabang luar biasa. Tentunya saya pasti menyusun visi misi saya dan juga tatanan. Saya membuat semua karyawan itu bersatu-satu berjuang untuk satu misi. Supaya kita bisa menjadi pemenang. Nah, pada waktu BCA itu ada lomba BCA Award. Nah, sehingga kita mendapatkan penghargaan. Nah, ketika mendapatkan penghargaan, kita tentunya bisa menikmatinya. Nah, saya ingat pada waktu itu, semua karyawan, ya baik dari satpam, dari teller, dari office boy, semua, karena kita menang, semua kategori kita menang, sehingga kita dapat penghargaan berupa uang yang cukup banyak juga kita nikmati. Saya bawa mereka semuanya cruise, ya naik kapal pesiar. Pertama kali orang itu naik kapal pesiar, semuanya very happy gitu loh. Nah itu adalah something yang kita bisa berdampak, memberikan sesuatu yang berhasil. Nah demikian juga ketika saya dipromosi ke cabang yang lainnya, saya juga lakukan hal yang sama. Adalah saya membangun Besma doa. Ya, pagi-pagi itu kita adakan morning briefing, kemudian semuanya perlu berdoa. Ya, minta Tuhan berkati kita sepanjang hari itu. Ya, sama-sama bekerja sama, membuat rencana kerja. Apa yang perlu dilakukan sehingga kita berhasil. Jadi saya mau setiap kita itu harus walk the extra mile. Kalau Anda hanya bekerja sesuai dengan job desk yang diberikan oleh bos Anda, atas Anda, you are just the same. Tidak ada bedanya dengan yang lain. Jadi kita harus tuh walk the extra mile. Harus sesuatu mempunyai value added. Mempunyai nilai tambah, nilai lebih. Sehingga kita itu tampil beda. You have to make a difference. Ya, itu adalah sekilas mengenai kesaksian saya. Sehingga akhirnya saya bisa menyelesaikan tugas saya ya sebagai kepala cabang. Akhirnya saya pensiun ya. Nah sekarang ini saya merasa bahwasanya saya sudah meninggalkan satu legacy di sana. Value itu yang paling penting. Ya semangat walk the extra mile. Selalu kita mempunyai semangat yang ingin maju. Sebab itu hari ini saya juga ingin memberikan tips kepada Anda semuanya. Ada 6 kunci yaitu impact ya, saya ambil dari sini. Ya, yang pertama adalah integrity. Ya, saya kira sepanjang tema gereja kita tahun ini adalah integrity, kita sudah mengerti bahwa integrity apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu harus benar sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun dilihat atau tidak lihat. Nah, itu sudah menjadi lifestyle kita. Integrity itulah membedakan Anda dengan yang lainnya. Ya, kemudian ada satu quote, ya saya senang. Next. Nah, integrity is one of several paths. It distinguishes itself from others because it is the right path and the only one on which you will never get lost. Ya, ini adalah integritas. Kemudian next, a successful life is not an easy life. It is built upon strong qualities, sacrifices, and endeavors, loyal and integrity. Okay, nah kemudian next, M adalah make a difference. You can make a difference. Ya, can one person make a difference? Of course can. Nah, saya mau ambil daripada kisah
Joseph ya. Nah itu dari Kejadian 37 sampai 50. Oke, nah karena waktu yang singkat saya tidak membacakan, saya yakin Anda semuanya sudah tahu ceritanya. Nah itu dalam hidup Yusuf itu kan ada 3 fase. Yaitu pertama adalah fase the dreamer, dia mendapatkan mimpi. Kemudian bagaimana? Karena mimpi itu saudaranya iri hati, ya sehingga menjualnya. Nah, akhirnya sampailah ke fase kedua di rumah Potifar. Nah di situ dia juga ya mengalami sesuatu yang tidak happy, akhirnya dia itu dimasukkan di penjara. Ya, kemudian sampai ke fase yang ketiga itu adalah fase revival. Nah, jadi sepanjang hidup itu kenapa Yusuf bisa berhasil? Karena dia mempercayai kedaulatan Allah. Itulah iman Yusuf kepada Allahnya. Jadi Yusuf bergantung kepada Allah untuk melakukan apa yang tidak dia mampu. Itu dia bergantung kepada Allah. Sehingga Allah lah yang memampukan, bukan kemampuan dia sebenarnya. Ya, kedua adalah dia mempercayai hikmat Allah. Itulah pengharapan Yusuf kepada Allahnya. Kemampuan untuk menilai dan mengambil langkah terbaik dalam situasi tertentu. Ya, di dalam dia mengartikan mimpi Firaun. Di situ dia mendapatkan hikmat. Bahwasanya bahkan ada 7 tahun kelimpahan dan ada 7 tahun kelaparan yang luar biasa. Sehingga karena hikmat tersebut dia mendapatkan kuasa yang besar. Dia menjadi Perdana Menteri pada zaman itu. Ya. Sehingga Yusuf itu membuat satu big difference dalam hidupnya untuk juga keluarganya dan juga untuk bangsanya. Ya, jadi kita perlu mempercayai hikmat Allah. Ya, Tuhan memberkati Yusuf, mengikuti dia sehingga menjadikan dia berhasil. Ya, kita lihat ya di dalam Kejadian 40 ayat 8. Ya, ketika Yusuf melihat bahwasanya dia itu bisa berhasil karena Tuhan yang bisa memberikan dia hikmat untuk mengartikan mimpi tersebut. Kemudian Yusuf juga percaya bahwasanya itu ada kasih Allah. Ya, Yusuf sangat percaya bahwasanya Allahnya sangat mengasihi dia. Ya, di dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti itu yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara suatu bangsa. Oke, jadi tidak ada satupun yang kebetulan, semuanya itu ada rencana Tuhan. Oke, nah di dalam Kejadian Yusuf kita melihat bahwa ada 3 poin penting, yaitu ada kedaulatan Allah. Allah punya kuasa untuk melakukan dan melaksanakan segalanya. Kedua, hikmat Allah, selalu tahu yang terbaik untuk anak-anaknya. Yang ketiga adalah kasih Allah, selalu melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Next, ya. Ya adalah pray, ya, berdoa. Ya, jadikanlah berdoa itu adalah lifestyle Anda. Setiap pagi Anda bangun pagi berdoa. Ya, apapun yang Anda lakukan, kalau Anda doa dahulu mendapatkan hikmat dari Tuhan, maka segalanya akan lancar, tidak begitu berat. Kalau Anda mengandalkan kekuatan sendiri, itu Anda akan terasa capek sekali. Oke, next, attitude. Ya, kita harus mempunyai attitude yang positif, mindset yang positif. Nah, ada satu quotation yang saya suka juga. Next, a great attitude is not the result of success. Success is the result of a great attitude. Oke, next berikutnya adalah C, courage. Kita harus mempunyai keberanian. Kita harus berani, dare to change, berani untuk berubah. Ya, kemudian dare to fail. Kalau kita gagal, gak apa-apa, coba lagi. Ya, kita juga harus berani, dare to win, harus berani untuk bisa menang. Jadi kita harus berani keluar dari comfort zone kita. Tidak usah takut karena Tuhan menyertai Anda. Ya, seperti ada quotation ini kita lihat ya. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Ya, yaitu ada di Ulangan 31 ayat 6. Oke, kemudian yang terakhir adalah T. T itu apa? Trust the Lord wholeheartedly. Kita harus percaya Tuhan dengan segenap hati kita. Oke, next. Give thanks in all circumstances, for this is God will for you in Christ Jesus. Dalam hal apapun juga kita selalu mengucapkan terima kasih. Saudara-saudari sekalian, attitude itu sangat penting. Ya, attitude is a little thing that make a big difference. Attitude is everything, and everything must be attitude. Ya,
ketika saya waktu masih bekerja, ya ketika saya mau mempromosikan anggota saya, yang saya perhatikan bukan hanya skillnya saja. Lebih saya fokuskan titik beratnya adalah attitude-nya. Ya, karena skill itu bisa dilatih. Oke? Attitude itu adalah sesuatu karakter. Ya, yang itulah yang membedakan antara yang satu dengan yang lain. Anda punya satu trust kepada dia enggak? Nah, itu penting sekali. Sebab itu kita harus selalu ingat mempunyai attitude yang baik. Oke? Nah, yang paling penting adalah tanpa Tuhan, sehebat apapun potensi kita, kita bukan siapa-siapa. Bersama Tuhan, tak ada sesuatu pun yang mustahil bagi kita. Itulah yang akan saya sharingkan hari ini untuk Anda semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan kepada Anda semua adalah Anda bisa menemukan apa yang menjadi talenta Anda. Kemudian Anda perlu memaksimalkan talenta Anda. Ya, kalau talenta tidak dimaksimalkan, itu akan luntur dan akan hilang pelan-pelan. Sayang sekali. Ya, karena kita diciptakan oleh Tuhan mempunyai satu misi. Izinkanlah Tuhan memakai Anda lewat hidup Anda, namanya bisa dimuliakan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Ya Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucapkan terima kasih Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu yang telah Engkau berikan Tuhan. Kami mengerti bahwasanya hidup kami akan berarti, bermakna, dan berdampak jika kita telah menemukan gift, talenta yang telah Engkau berikan. Kita akan memaksimalkannya. Semuanya adalah untuk memuliakan-Mu, supaya rencana-Mu bisa genap. Kami tahu bahwasanya hidup kita adalah satu misi, yaitu memberitakan kabar baik, supaya bisa ending gospel poverty. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami, berikanlah hikmat kepada kami semuanya. Kami yakin dan percaya jika Tuhan beserta kami, maka kita bisa dimampukan. We can do all things through Christ who strengthens us. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih buat hambanya Ibu Sylvia Wong yang telah membagikan firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Dan saya berdoa kiranya setiap anak muda di tempat ini dapat mulai dari siang hari ini dapat membuat suatu perbedaan dimanapun kalian berada. Karena Tuhan telah meletakkan sebuah talenta yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mari kembangkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Dan sementara persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan beberapa warta untuk sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Tema kita di bulan ini adalah Integrity in the End Time. Di masa akhir-akhir ini, marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan setia beribadah di GBI My Family, di cabang-cabang yang terdekat dengan tempat tinggal Anda. Adapun juga ibadah kita dilakukan secara online maupun onsite, dan pastinya tetap mengikuti protokol kesehatan. Ibadah raya di GBI Palladium pada hari Minggu 21 November 2021 akan dilayani oleh PDP Rosida Rimbun MTH pada pukul 9 WIB dan Pendeta Esther Simamura MTH pada pukul 11 WIB. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk dapat mengikuti ibadah ini baik secara onsite maupun online. Ibadah Impact Service pada hari Minggu 21 November 2021 akan dilayani oleh Daud Satria Perdana dan PDP Erik Sarifan pada pukul 11.30 WIB. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak seluruh kaum muda, keluarga muda, dan yang masih berjiwa muda untuk dapat mengikuti ibadah di tempat ini. Sekian Warta Gereja, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sebelum kita pulang, mari kita semua bangkit berdiri, kita akan berdoa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus segala berkat kasih-Mu yang luar biasa yang Kau berikan pada kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah kami percaya Tuhan, biarlah kami dapat mengenali diri kami, mengenali karakter kami Tuhan, dan juga mengenali talenta kami. Sehingga kami selalu memaksimalkan talenta kami ya Tuhan, terkhususnya untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala pesan-pesan yang diberikan juga Tuhan oleh pembicara kami Tuhan, dari Ibu Sylvia Wong. Biarlah Kau berkati ya Tuhan keluarganya, Engkau berkati pekerjaannya, Kau berkati apapun yang ia lakukan Tuhan, biarlah selalu berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya kami juga berdoa Tuhan untuk mendoakan kepada jemaat ya Tuhan yang ada di sini Tuhan, kiranya semakin Kau tambahkan baik ya Tuhan minggu tiap minggu ya Bapa, biarlah nama-Mu semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk mendoakan kepada Ibu Gembala kami, Pastor Luke dan juga Ibu Ros dan juga anak-anaknya. Dan apapun yang pelayanannya kira juga Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kiranya kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ketua dari GB kami Tuhan Pastor Niko, kiranya Engkau berkati keluarganya, berkati pelayanannya juga ya Bapak. Tuhan kami juga berdoa bagi Indonesia Bapak, kiranya sebagai Tuhan pemerintahannya maupun kami semua sebagai warganya, kiranya selalu ya Tuhan berada dalam penyertaan-Mu ya Bapak. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk Yerusalem. Shalom Yerusalem, nilai Kau berkati Yerusalem, kiranya damai sejahtera ada pada Yerusalem dan semuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, biarlah ya Tuhan pada hari ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya ya Tuhan sebelum kami pulang kami menerima berkat dari hamba-Mu. Mari saudara kekasih di dalam Kristus, arahkan hati kami dan angkatlah tangan kita ke surga. Terimalah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, saat Tuhan menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Selamat siang, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.